Lagi-lagi jalanan yang padat di turunan Selarong, Puncak Bogor, memakan korban. Peristiwa ini terjadi saat libur panjang di akhir pekan ini. Sebuah truk box yang hilang kendali menabrak pemotor saat berlangsung rekayasa lalu lintas one way. Sontak sejumlah warga langsung melakukan pertolongan terhadap pemotor dan penumpangnya yang terhimpit badan truk. Korban yang merupakan ibu dan 2 anaknya segera dilarikan ke RSUD Ciawi lantaran mengalami luka yang cukup serius. Dari hasil pemeriksaan, truk box diduga mengalami rem blong dan menabrak pemotor dari arah berlawanan. Memang untuk waktu pelaksanaan satu arah sendiri memang cukup lama, itu memang karena volume kendaraannya. Yang mana untuk di weekend biasa jumlah kendaraan hanya sampai 48.000. Namun saat ini di awal hari pertama long weekend itu mencapai 61.000 kendaraan, sehingga memang pada saat pelaksanaan penerapan one way atau satu arah ke bawah itu waktunya jadi cukup panjang. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh polisi sebenarnya bertujuan untuk mengurangi kemacetan di kawasan Puncak. Tapi imbasnya, kemacetan panjang di Tol Jagorawi membuat ribuan mobil warga ibu kota mengular antre menuju Puncak. Kemacetan seperti ini merupakan potret betapa ruwetnya lalu lintas kita. Pertambahan volume kendaraan tidak sebanding dengan jalan yang ada. Bayangkan, selama pemerintahan Orde Baru hanya terbangun tidak lebih dari 780 km jalan tol. Beruntung, Presiden ke-7 Joko Widodo langsung melakukan akselerasi pembangunan jalan. Alhasil hingga tahun 2024, terbangun 2.200 km jalan tol di seluruh Indonesia. Sementara Presiden Prabowo Subianto baru akan membangun tol pada tahun 2026 sepanjang 28,19 km. Karena fokus pemerintahan kali ini adalah menyelesaikan proyek jalan tol yang sudah berjalan. Sebenarnya, Jokowi mewariskan 32 jalan tol yang masuk ke dalam proyek strategis nasional. Tapi Presiden Prabowo mencoret 28 di antaranya dan menyisakan 4 proyek jalan tol yang akan dilanjutkan. Salah satunya adalah Tol Semarang-Demak yang telah dimulai pembangunannya pada tahun 2022. Saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Seperti inilah kondisi Jalan Nasional Semarang-Demak. Banjir akibat naiknya air laut atau rop terjadi hampir setiap hari. Bayangkan bagaimana parahnya kemacetan horor yang dirasakan warga. Jalan yang sudah beberapa kali ditinggikan ini seakan selalu tergenang air laut. Bahkan lembaga Nirlaba Climate Central memprediksi kawasan Semarang-Demak akan tenggelam pada tahun 2030 bersama sebagian besar pesisir utara Jawa. Tol sepanjang 24 km ini diharapkan dapat berfungsi ganda. Selain sebagai jalur transportasi, tol yang sering disebut sebagai Atlantis ini diharapkan menjadi tanggul yang melindungi pesisir utara Jawa Tengah dari gelombang rob. Tapi, benarkah demikian? Lantas bagaimana dengan nasib warga yang berada di sekitar pembangunan tol? Kali ini saya mendatangi Desa Bedono dan Desa Timbul Seloko di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masih ada sekitar 400 kepala keluarga yang bertahan di 2 desa ini. Sudah puluhan tahun warga menderita akibat banjirop dan penurunan tanah. Pilihannya hanya 2, meninggikan rumah atau pindah.
kayunya udah pada lapuk. Nih harus buat masuk ke rumahnya harus nunduk kayak gini. Lah, tambeli akeh, Mbak. Udah diwangi tak utang-utangke, Mbak, bobote ganti omah apung. Sesampainya di Dusun Pandansari, Desa Bedono, suasananya semakin menyayat hati. Hampir tidak ada kehidupan di sini. Suasananya sangat sepi dan hanya ada beberapa orang tua yang sedang memperbaiki rumahnya. Permisi, Pak. Ya, sip. Lola, Pak. Ini lagi ngapain, Pak? Lagi ngapain? Dibangun. Oh, bikin jalan. Emang ini bambunya kenapa, Pak? Udah rusak gitu, Ya. makanya diganti. Mau diganti soalnya. Oh ya, ini udah kalau diinjek jatuh gitu ya, Pak? Ya. Untuk peninggian rumah maupun pembuatan jalan dari rumah ke desa itu juga semua warga itu melakukan secara mandiri dengan uang sendiri juga. Dan untuk bambunya ini mereka beli dari pengepul yang mengumpulkan sisa-sisa bambu dari pembangunan jalan tol. Satu ruas bambu ini biasanya dihargai Rp5.000 sampai Rp10.000. Sejak 2022, Saihul dan istrinya menetap di rumah milik anaknya. Mereka terpaksa pindah karena rumah lama telah hilang diterjang banjirop. Ya tenggelam itu susahnya. Kalau ada rob besar nanti kan ada ombak, ngantem pagar bisa jebol bisa. Ini maunya enggak gini. Ini kan ada terasnya gini. Iya. Ini cagaknya. Oh. Ini kolamnya ini saya angkat. Biar tidak sundul. Wah, rumah ini. Iya. Kalau ada yang mau, tapi ya kalau dijual itu yang beli itu kira-kira kok tidak ada harapan. Harganya juga jatuh ya, Pak? Ya, jatuh. Sudah 4 kali rumah ini ditinggikan, namun Rob tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, Saikul hidup dalam kegelisahan saat air mulai masuk dan bertahan hingga pagi. Satu-satunya tempat yang masih aman hanya sebuah kamar kecil dengan lantai yang dibuat lebih tinggi dari seluruh bagian rumah. Ini sebenarnya kondisi rumahnya sudah sangat berbahaya ya, karena dari pijakannya itu dari bambu dan kayu ini semua sudah lapuk dan rapuh. Jika kita salah melangkah sedikit saja itu akan sangat berakibat fatal. Ini adalah sisa-sisa dari tembok yang dari pertama rumah ini dibangun, karena dulu rumah ini semua itu fondasinya tembok dari ujung sana sampai ujung belakang. Namun karena ada banjirop dan dihantam ombak, maka sekarang temboknya itu sudah pada hancur, tersisa ini saja, dan di sebelah sini juga ada. Jadi sekarang saya akan lanjutkan untuk melihat ke bagian dalam. Gimana Mas perasaannya pas masuk ke rumah ini? Jadi masuk ke rumah Pak Saikul itu harus ekstra hati-hati ya, karena lantainya pun ini pun hanya terbuat dari bambu dan memang banyak rongga. Bahkan ini aja nih, saya tadi sempat jalan di sini, Nah, ini bisa tergeser nih sama kaki. Setiap hari, Saikul merawat istrinya yang stroke sejak 6 tahun lalu. Karena tak bisa bekerja, mereka hanya hidup dinafkahi anaknya. Meski tinggal di rumah sederhana, ia merasa lebih tenang hidup mandiri. Sesekali, anaknya datang menjenguk untuk melihat kondisi orang tuanya. Ini adalah kondisi dari kamar mandinya Pak Saikul di sebelah belakang rumah. Nih, untuk semuanya kebutuhan airnya itu berasal dari selang yang di sana. Dan ini untuk mandi, buang air kecil, buang air besar, itu semuanya langsung ke laut. Dan di sebelah sini tuh, di belakang saya tuh sudah mulai terlihat adanya proses pembangunan tol
Semarang Demak atau Semarang Sayung. Itu. Sana penuh sekali, banyak truk-truk yang berlalu lalang, lalu juga ada bambu-bambu yang digunakan oleh mereka sebagai fondasi dari jalan tol tersebut. Saya mau melihat rumah dari Pak Saiful, dan di sini tuh sebelah sini adalah kamar beliau. Biasanya beliau tuh tidurnya di sebelah sini, dan di belakang tuh ada dapur dan kamar mandi. Nah sekarang saya mau lihat ke belakang. Dan untuk berpindah antar ruangan tuh masih ada sisa struktur bangunan dari bangunan sebelumnya, karena kan ini tuh rumahnya memang lantai sudah ditinggikan, namun untuk struktur bangunnya dibiarkan saja sama Pak Saiful seperti sebelumnya. Harus menunduk-menunduk seperti ini. Nah, di sini kita lanjut juga. Di sebelah sini adalah dapur, kembali harus menunduk lagi. Dan untuk lantai ini juga semuanya itu fondasinya adalah kayu-kayu dan bambu-bambu yang sudah rapuh. Bahkan ada juga beberapa jarak yang longgar, jadi bolong-bolong gitu. Bahkan Pak Saiful sendiri juga bilang ke saya kalau beliau itu nggak berani bawa anak kecil ke sini karena emang kondisi lantai itu sangat mengerikan. Di sebelah sini itu juga ada dapurnya, dan untuk peralatan elektronik itu sudah semuanya ditaruh di atas nih, seperti rice cooker sebagai antisipasi kalau misalkan memang ada banjirop yang besar dan masuk ke dalam rumah ini. Untuk listriknya, stop kontak semua berada di atas. Dulunya, rumah ini sangatlah nyaman, berlantai keramik dan berdinding tembok. Kini, semuanya berubah. Karena tanah turun hampir 3 meter, alhasil rumahnya tergenang air laut. Saiful terpaksa mengganti lantai dengan kayu dan bambu. Setiap Kamis sore, Saiful menyempatkan diri keluar rumah untuk menziarahi makam kedua orang tuanya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi Saiful tidak mau pindah. Selain ada makam orang tua, hati Saiful sudah terikat di sini. Jikalau memang akan direlokasi, ia berharap agar dapat dipindahkan bersama dengan tetangga lainnya. Saya juga mengunjungi rumah Sumairah yang masih sepupu dari Saiful. Kondisinya tak kalah memprihatinkan. Harus nunduk, dan kondisinya juga kayunya udah pada lapuk. Ini harus buat masuk ke rumahnya harus nunduk kayak gini. Nah, pintunya pun juga rendah ya, sama kayak rumah Bapak Syakul. Ya Bapak. Luar biasa. Ibu tiap hari keluar masuk ini jalannya, Bu? Iya. Wah, hebatnya si Ibu. Bertahan. Kita ya susah setengah mati. Padahal kita cuma namu. Iya. Di balik rumah yang renta, Sumairah tetap memilih bertahan. Baginya, desa ini bukan sekedar tempat tinggal, melainkan tanah kelahiran yang tak akan ditinggalkannya. Setiap kali banjir mengepung, ia tak pernah benar-benar sendiri. Kadang ia berlindung di rumah tetangga, kadang mengungsi di lantai masjid bersama warga lain. Dan saat daratan tak lagi bisa dilalui, perahu menjadi satu-satunya jalan untuk berpindah. Anaknya beli sendiri, sing bangun anaknya. Tapi iki anu kok papane ora tak tuku kok. Entek eko pelabuhan. Iya tinggoni to. Nek omahe kelem wis ra iso dinggoni. Iya ora tinggoni yo. Kono ngene wong-wong kono musim-musim. Ning masjid barang kono. Seperti inilah kondisi rumah Mak Sumairah. Dulunya itu sebenarnya anaknya itu juga tinggal di sini bersama Mak, tapi karena sekarang sang anak sudah memiliki rumah baru untuk ditempati, makanya mereka itu pindah ke sana. Tapi sesekali tetap mampir ke sini untuk menengok kondisi sang ibu. Sumairah tak mau merepotkan anaknya.
ia memilih tinggal di atap rumah bersama suaminya yang kerja serabutan. Walau sulit, Sumairah bersikukuh tidak mau pindah. Sampai kapanpun ia tak mau meninggalkan tanah kelahirannya. Sekarang kami akan berangkat untuk mencari udang dan ikan. Semoga hari ini tangkapannya banyak. Meskipun kata Bapak itu sebenarnya sekarang tangkapannya sudah berkurang dibandingkan dulu-dulu. Sohib dulunya tak perlu bersusah payah untuk mendapat ikan. Dalam sehari, 5 kg ikan bisa dibawa pulang. Rp150.000 masuk ke tangan. Kini semuanya berubah. Untuk mendapat Rp30.000 saja belum tentu terwujud. Besar pasak daripada tiang, namun ia tak punya pilihan. Laut yang dulu memberi kehidupan, kini hanya menyisakan sekedar harapan. Namun bagi Sohib, laut tetap satu-satunya tempat untuk berpegang hidup bersama istri. Sejauh ini saya mengambil jaring. Ini sudah beberapa kali mendapatkan ikan seperti di sini. Ini juga dapat ikan, namun emang jumlahnya itu jauh tidak sebanyak yang di sebelah sana yang kini sudah dibatasi dengan untuk pembangunan tol. Makanya terasa sekali ya Pak, pendapatan pasti berkurang banget ya Pak. Hasil ikan yang terus menurun memaksa banyak nelayan muda mencari pekerjaan lain. Namun tidak demikian bagi Sohib. Dengan fisik yang tak lagi prima dan pekerjaan yang sulit didapat, ia seringkali terpaksa menganggur. Selain itu, Sohib merasa jika tol Semarang-Demak justru membuat warga bingung. Memang benar jika tol akan menahan banjir rob. Tapi kemana larinya air hujan yang datang dari darat? Berbeda banyak Mbak. Dulu kan kira-kira waktunya setelah subuh saya berangkat, nyampe jam setengah 12 itu pulang. Paling minim pokoknya 150. Tapi sekarang cari 1 kilo kan susah. Ya ada, memang tidak sedikit. Kalau itu nanti ditutup, rob kan memang rob tidak bisa masuk. Tapi air hujan Mbak, air hujan nanti kalau sudah meluap terus bagaimana? Ini tenggelam. Nah kalau rob itu kira-kira 2 jam ini sudah surut. Nah, kalau air hujan itu berminggu-minggu biasanya. Sebenarnya, Sohib ingin melaut lebih jauh dan mencari ikan di tengah laut. Namun kapalnya terlalu kecil, tak mampu melawan ombak yang besar. Hidupnya seakan terjebak antara laut yang kian tak bersahabat dan daratan yang tak memberi pilihan. Ia hanya bisa berharap ada bantuan dari pemerintah. Sebelum adanya pembangunan tol, biasanya para nelayan itu mengambil udang itu sampai ke daerah sana. Tapi karena sekarang sudah ditutup, penghalang, sehingga mereka tidak bisa ke sana lagi, maka sekarang disinilah tempat, satu-satunya tempat mereka bisa mengambil udang ataupun ikan. Di sini juga dulunya sawah warga ya Pak ya? Sebelum jadi banjir dan menjadi laut seperti ini. Hidup dalam keterbatasan tak pernah mematahkan semangat Sohib. Baginya, uang yang ada lebih baik disimpan untuk merawat orang tua yang lumpuh daripada digunakan untuk mencari rumah baru. Walau hasil tangkapan tak menentu, Bahedo istrinya tak pernah mengeluh.
Yang penting masih ada sedikit rezeki untuk mereka makan hari ini. Yang nggak ada kemasukan ya nggak apa-apa Mbak, kalau bantuan anak saya. Setelah diajak pindah nggak pernah. Cuma saya punya tempat sendiri itu. Nah bapaknya nggak mau, masih ada orang tua yang di situ loh. Dia merawat dia sampai subuh itu, merawat, mandiin, sholat, pakaian, ganti pakaian dulu. Iya. Orang-orang bilang kalau satu tempat semua pasangan mau, ya nggak ada tempatnya tuh bagaimana? Gimana nanti ya gini lagi. Jadi kan gini lagi, tapi kesel. Ya kalau bisa kan pindahkan semua. Kalau bisa kan pindah. Tapi sama teman-teman. Di tengah kekurangan, Bahedo tetap berusaha membantu ekonomi keluarga dengan menjual ikan kepada pengepul dan tetangga. Iki promo rolas on biar minta. Buku kue promo beneran. Dari buku 17.000. 20.000. Enggak cilik kok. Udah ngerti ya. Iki nya. Kondisi desa-desa yang mengenaskan di Demak membuat pemerintah tak tinggal diam. Kementerian PU bersama pemerintah provinsi dan kabupaten bekerja sama membangun rumah apung untuk warga yang terdampak. Program ini dimulai di Desa Timbul Seloko. Hingga kini, baru ada 3 unit rumah bantuan, salah satunya ditempati Mustafika. Ia termasuk beruntung karena segera mendaftarkan diri ketika adanya rencana bantuan rumah apung. Tapi ini kok belum ditempatin, Bu? Lah Mbak, ngenteni peresmian. Lawange tono yo nduk siji Mbak, mek dinggone turu. Angene atis. Lungono lawange pawon. Siji mbek jendela loro. Ngomong iki ana teluse, lha kok bar mburine ngomongnya akeh Mbak. 10 pokok. Untuk bantuan iki tambah akeh Mbak. Udah diriwangi tak utang-utangke Mbak, bebote ganti omah apung. Ana genggon-goni anak-anakku. Robe nak rob kelem terus Mbak, nak udan angin sampai bocor kabeh Mbak omahku sing niku Mbak. Tanah njaba yo ora iso Mbak, geng iso mangan wis bejo. Alhamdulillah. Awalnya Mustafika sangat senang mendapat bantuan rumah apung. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ia tak menyangka harus mengeluarkan modal besar untuk memperbaiki rumah. Ini listrik gratis, Bu, atau bayar sendiri? Bayar, Bu. Oh, bayar sendiri. Bayar. Bayar tiap bulan. Bagi Mustafika dan suaminya yang hidup dari hasil laut, 9 juta bukanlah angka kecil. Penghasilan suaminya sebulan saja jauh dari nominal itu. Dapat berapa, Bu, hari ini? 130. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Dari uang yang didapatkan oleh Ibu hari ini, selain untuk kebutuhan sehari-hari, Ibu harus menyisihkan sedikit untuk pembangunan rumah karena bantuan rumah dari pemerintah itu tidak sepenuhnya gratis. Ada biaya juga yang harus dikeluarkan. Melihat rakyatnya menderita, pemerintah tidak tinggal diam. Sejak tahun 2022, pemerintah mulai membangun jalan tol Semarang-Demak yang juga merangkap sebagai tanggul laut. Tidak hanya itu, terdapat kolam retensi yang berfungsi sebagai penampung air hujan agar tak menyebabkan banjir. Saya mendatangi kawasan 1B di Demak untuk melihat progres pembangunan tol laut ini. Ya, jadi ini kita berada di zona N. Kita ada beberapa zona, di sini ada 32 zona ditambah zona untuk rest area. Kita di zona N ini merupakan lokasi trial embankment yang memang sudah kita siapkan sebagai contoh ya. Nanti pada saat selesai lebih kurang kondisinya setinggi ini. Sekarang kita ada di elevasi lebih kurang 6,7 meter. Dengan total timbunan semuanya itu di 13,8 meter. Ini perkiraan untuk semua zona bisa menjadi seperti ini dan
mulai digunakan itu? April 2027. April 2027. Memang secara total ini merupakan sistem polder di mana untuk pengendalian banjir dan rob. 1B lebih ke robnya, sedangkan 1C-nya lebih ke pengendalian banjir. Jadi banjir kawasan, drainase dari pemukiman, pabrik dan kawasan Semarang Demak dan sekitarnya. Kalau 1B ini memang fokus ke jalan tol dan tanggul lautnya. Untuk paket 1B diperkirakan akan rampung pada tahun 2027 dengan biaya 6 miliar rupiah. Itu kan di sebelah kan saya ada matras bambu, Pak. Itu berarti sebelum jadi seperti ini itu matras bambu dulu Iya, ya, Pak? ada matras bambu dulu 13 lapis, 13 layar matras bambu. Dan ada cerucuk di kiri kanannya. Ada beberapa faktor ya. Pertama, lebih ekonomis. Yang kedua, lebih ramah lingkungan. Nah, yang ketiga ini material lokal yang mudah didapat. Jadi kita nggak perlu impor, kita nggak perlu cari dari luar Pulau Jawa. Yang pasti mereka pertama ya, kita dari awal dulu ya. Dulu hampir 8.000 pekerja untuk pekerjaan matras bambu dan sebagainya itu menggunakan tenaga kerja lokal, penduduk desa setempat. Kedua, jangka panjang. Warga desa ini selalu terendam rob, selalu terdampak rob. Dengan adanya pembangunan jalan tol ini diharapkan tidak hanya warga desa sekitar, tapi lebih ke arah atas lagi, itu akan terbebas dari rob. Dampak ini tidak hanya di wilayah Sayung, bahkan sepanjang 97 pantai pantura wilayah kita, di 17 kabupaten kota mengalami yang sama. Pihak pembangunan tol mengklaim kalau mereka memberikan lapangan pekerjaan kepada warga desa. Nyatanya, warga mengaku tak mendapatkan panggilan pekerjaan. Mereka hanya mendapat ganti rugi di wilayah tambak udang dan mendapatkan akses untuk membeli bambu dengan harga yang murah. Benarkah demikian? Kita lihat tol Sayung Demak ini, Semarang Demak dan Sayung ini kan giant seawall yang dihubungkan dengan tol. Itu ada 20 desa terdampak. 20 desa terdampak ini tidak hanya satu desa yang disebutin Mbak tadi, banyak. 20 desa ini kita sudah memurahkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Seluruh OPD kita sudah melakukan terjun ke sana. Jadi pemerintah kabupaten kota melakukan apa? Provinsi apa? Kemudian nasional apa? Di tingkat bawah dalam hal ini desa, kita melakukan pendataan. Apakah ada sekolah-sekolah yang terdampak? Kemudian apakah masyarakat kita terkait dengan aktivitas kerja berjalan? Apakah dia dilokalisir terkait dengan kebutuhan barang pokok? Apakah masyarakat yang terdampak di desa itu punya penghasilan tambahan dan lain sebagainya? Jadi kita sudah melakukan kegiatan yaitu pembangunan rumah apung. Jadi per rumah itu 100 juta, bisa tahan 10 tahun kan itu kan. Tetapi ini baru 3 rumah untuk menjadikan roadmap atau percontohan yang nanti akan kita eksplorasi. Termasuk kita juga sudah berdiskusi dengan beberapa kementerian, apakah nanti masyarakat kita mau dan bisa dilakukan lokalisir terkait dengan mungkin transmigrasi dan lain-lain. Tapi itu kan jangka panjang yang kita lakukan. Dampak ini tidak hanya di wilayah Sayung, bahkan sepanjang 97 pantai pantura wilayah kita, di 17 kabupaten kota mengalami yang sama. Di tengah banjir rob, rumah yang rapuh, dan penghasilan kian menipis, warga Demak tetap bertahan. Mereka menuai harapan bahwa suatu saat akan ada jalan keluar untuk hidup lebih layak. Dari upaya yang dilakukan sekarang, apakah hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat? Apakah masyarakat tidak akan menderita lagi?